pendekatan spasialis. DPRD yang memutuskan solusi tersebut. Terus juga banyak sekali yang berjualan di pinggir rel tersebut. Pemukiman liar dengan pemukiman kumuh juga kumuh. Pelayanan data gratis, kemudian juga ada. Kita dapat melihat bahwa ketidakterataan itu atau kesenjangan itu benar ada. Nggak ada. Iya, itu benar. Karena ruang publik di sana itu sangat terbatas sekali. Oke, ada pikiran teman-teman. Mungkin bisa berarti untuk ada di Ibu Surabaya dengan pendekatan spasial justice. Bisa dilanjut? Perkenalkan dengan kelompok. Sebenarnya ini ada video, tapi mungkin di next saja kita lanjut ke pembahasan. Dari data yang kami himpun dari BP Statistik ini, kita menghitung dari jumlah kendaraan bermotor yang ada di kota Surabaya, di mana per tahun 2023 kita hanya menggunakan data untuk mobil sebanyak 563.787 dan untuk kendaraan bermotor itu sebesar 2.942.640. Sedangkan dari data yang di atas ini menunjukkan usia produktif yang memungkinkan bagi usia-usia tersebut itu memiliki kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Apabila kita membuat presentasi dari jumlah tersebut, dari usia produktif ini menunjukkan total sebesar 2.107.478, dan apabila dibandingkan dengan pengguna transportasi dan dibandingkan dengan pengguna kendaraan bermotor itu sebesar 3.506.427. Jika kita presentasikan itu mendapatkan hasil presentasi sebesar 166,4%, di mana kalau kita menjadikan satuan itu menjadi 1,66,4. Itu bisa berarti bahwa satu orang di kota Surabaya itu bisa memiliki 1 hingga 2 kendaraan, itu bisa mobil maupun motor. Hal itu tidak bisa dipungkiri, dan di sini teman-teman pun juga kalau ke kampus juga menggunakan motor ataupun mobil. Next. Oleh karena itu ini menjadi topik yang sangat penting karena latar belakang ini Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan terbesar. Masalah transportasi itu masih menjadi sebuah masalah di kota ini karena pemerintah itu harus menyediakan kebutuhan transportasi yang lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu pemerintah itu kota Surabaya itu memunculkan Bus Surabaya pada 7 April 2018, di mana di sini ini menjadi transportasi yang aman, nyaman dan ramah lingkungan. Selain itu bis ini juga inovatif ya, menggunakan sistem pembayarannya dengan menggunakan sampah. Selain itu meskipun ada apresiasi dari nasional maupun internasional, di Surabaya ini juga menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Beberapa di antaranya dalam penelitian kami itu adalah masalah ketidakparataan batas halte, metode pembayaran, kemudian kurangnya pembaruan informasi rute yang nanti akan mempengaruhi pengguna itu sendiri. Dan dalam penelitian ini akan bertujuan untuk mengintegrasi aksesibilitas pengguna bus Surabaya dengan pendekatan spatial justice, di mana dalam spatial justice ini menekankan pada distribusi sumber daya dan layanan publik itu secara adil di seluruh wilayah kota. Jadi semuanya itu harus adil, mulai dari batas halte dan segalanya itu harus adil menyeluruh di seluruh kota Surabaya. Bisa di next. Untuk rumusannya kami ada 5 indikator. Yang pertama mengenai bagaimana fasilitas status Surabaya mempengaruhi kenyamanan. Kedua, sejauh mana metode pembayaran diterapkan dalam Surabaya Bus. Ketiga, bagaimana layanan informasi mengenai rute perjalanan Surabaya Bus itu dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Keempat, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan. Dan kelima adalah bagaimana tingkat keamanan pengguna Surabaya Bus itu sendiri. Dalam tujuan penelitian kami ini untuk analisis efektivitas Surabaya Bus dalam mengatasi kemacetan di kota Surabaya, di mana fokus utama penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengguna bus seperti batas halte, metode pembayaran, layanan informasi, kenyamanan pengguna, dan keamanan. Sedangkan dalam manfaat itu secara praktis, dari segi praktis ini kami bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota Surabaya dan pengelola transportasi publik untuk meningkatkan kualitas layanannya. Kemudian secara akademis ini penelitiannya akan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan di bidang transportasi dan perencanaan tata kota. Dalam hijau pustaka ini kami menggunakan spasial justice dari Edward Soja, di mana di sini ia menekankan bahwa keadilan sosial melalui tata ruang itu harus merata dengan tujuan untuk mengatasi ketimpangan akses itu sendiri, sehingga yang diharapkan dari transportasi publik Bus Surabaya itu fasilitasnya mulai dari halte, metode pembayaran, kemudian untuk informasi rute itu semuanya bisa terjangkau bagi semua orang, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Dalam studi sebelumnya
di mana dalam penelitian ini membahas Surabaya Bus sebagai moda transportasi umum di Surabaya untuk menjawab permasalahan kemacetan dan juga permasalahan polusi di kota Surabaya. Selanjutnya, dalam metodologi ini kami menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif untuk menganalisis dan memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait dengan 5 indikator yang tadi saya sebutkan. Untuk metode pengumpulannya kami melakukan wawancara mendalam, kemudian kita melakukan observasi dan dokumentasi. Dalam analisisnya, dari data yang kami dapat dari wawancara maupun jurnal ataupun berita, kami jadikan menjadi analisis naratif dan kita hubungkan dengan pendekatan teoritis yaitu spatial justice dan nantinya akan menjadi sebuah hasil laporan penelitian kami. Kemudian untuk lokasinya kami ada di 3 tempat dan di 3 waktu. Hari Rabu 6 November di Terminal Joyoboyo, di hari Senin 10 November di halte Pemuda, dan di hari Rabu 13 November di halte Uner. Untuk subjek penelitian yang kami sendiri ini untuk pengguna di Surabaya. Di sini kami ada 2 yang nanti akan kami sebutkan siapa saja dan nggak mau baca. Selanjutnya, nah kita akan memasuki hasil dan pembahasan. Jadi fasilitas halte. Kenapa fasilitas halte ini masih menjadi masalah di kota Surabaya? Yang kita tahu fasilitas halte itu kan sebagai tempat untuk transit bagi penumpang maupun untuk pertukaran kendaraan selanjutnya. Nah, kita melihat di sini ada halte yang baik dan halte yang buruk. Halte yang baik itu seperti apa sih teman-teman? Halte yang baik itu ada 1, ada penduduknya. Kedua, ada tempat duduknya yang memudahkan bagi penumpang itu untuk bisa menunggu kehadiran dari bus itu sendiri. Sedangkan halte yang buruk itu seperti apa? Terdapat beberapa halte yang tidak mendukung seperti halte yang baik itu. Seperti halnya nggak ada penduduk, nggak ada tempat duduk, sehingga kalau misalnya kita penumpang itu menunggu kehadiran bus, ya sudah kita harus terpaksa untuk panas-panasan ataupun nanti kita kehujanan. Seperti itu. Ini pun juga menjadi sorotan dari laporan harian Diswi pada 24 September. Memang dinyatakan bahwasannya fasilitas halte ini memang masih belum merata ke semuanya. Terutama halte yang merata itu lebih banyak itu di daerah pusat kota Surabaya. Sementara untuk daerah-daerah lainnya itu masih belum ada dan hanya diberikan penanda bus stop berwarna biru dan putih dipasang di pinggir jalan. Selanjutnya, nah ini teman-teman bisa melihat dari gambar ini. Ini ada di daerah Surabaya Timur, di mana bus stop itu memang hanya disediakannya itu jadi tempat-tempat asal-asalan. Jadi contohnya ada di dekat sungai, ada di ini di Jalan Raya. Nah, bagaimana kita sebagai penumpang kalau mau berhenti di sini, gitu kan? Apalagi kalau kita sebagai penumpang yang mau berhenti di sungai, itu kan membingungkan ya. Jadinya kan kita merasa gak nyaman kan seperti itu. Selanjutnya, untuk metode pembayaran itu sendiri, di Surabaya ini menawarkan 3 jenis metode pembayaran. Yang pertama itu adalah penukaran sampah botol plastik. Tapi itu hanya disediakan di terminal-terminal besar seperti terminal Bungurasi, terminal Bungurasi itu Surabaya itu, kemudian terminal Joyoboyo dan di daerah Beijing Sungkono. Tetapi untuk metode pembayaran ini sebenarnya tidak efisien karena penumpang harus datang dulu ke terminal, terus harus menukarkan, dan untuk mendapatkan karcis tersebut hanya berlaku untuk 7 hari saja. Bagaimana kalau misalnya dia memang menggunakan transportasi itu secara berulang, gitu kan? Itu pasti akan merepotkan. Kemudian untuk kedua, metode pembayaran GoBis. GoBis ini bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa komentar yang kami dapatkan dari aplikasi, di mana GoBis ini dirasa masih belum efektif. Kenapa? Karena di metode pembayarannya ini kadang ada yang sudah memasukkan uang ke dalam GoBis tapi tidak terinput seperti itu. Kemudian metode pembayaran lainnya itu melalui QRIS. QRIS itu memang sangat memudahkan, terutama bagi kita yang generasi muda saat ini yang sudah mulai akan teknologi. Tapi hanya menjadi sebuah masalah bagi usia yang mungkin di atas 50 atau yang sudah lumayan ada tua yang harus juga menggunakan QRIS ini akan membingungkan metode pembayaran apa yang harus bisa disemakan. Karena berdasarkan wawancara kami dengan Lutfia selaku pengguna bus itu, ia pernah menyampaikan pendapatnya juga, pengalamannya juga. Pada saat itu bus Surabaya itu ada segerombolan ibu-ibu yang usianya juga sudah lumayan tua. Tapi mereka ini tidak tahu cara pembayaran itu seperti apa, dan pada saat mereka memberikan uang cash itu malah ditolak sama pihak dari bus itu sendiri. Malah selanjutnya ibu-ibu tersebut diturunkan di halte selanjutnya. Itu kan sepertinya tidak adil ya kalau misalnya sistem pembayaran seperti itu. Harusnya lebih inklusif ke depannya. Kemudian untuk informasi rute itu juga berhubungan dengan halte. Karena dengan banyaknya halte, rute-rute itu juga harus diperbaiki. Di
itu dari aplikasi Gobis. Jadi aplikasi Gobis ini tuh selain menjadi metode pembayaran, juga menjadi informasi untuk rute. Aplikasi Gobis ini sebagai informasi rute itu masih belum efisien. Nah, berdasarkan dari kami melakukan wawancara kepada penumpang juga, ternyata Bus Surabaya itu juga bekerja sama dengan aplikasi Mitra Darat. Jadi di aplikasi Mitra Darat itu menyediakan informasi rute, tetapi terbatas hanya untuk bus Transmami saja. Seperti itu. Selanjutnya, untuk dari segi kenyamanan, dari hasil observasi kami kepada wawancara, dari segi supir bus, kebersihan bus, ketepat waktu dan bus ramah. Dari supir bus itu sendiri, dari hasil wawancara kami dengan Lutfia dan Ibu Febriana menyebutkan bahwa bus itu memang supir bus itu menyetirnya dengan enak, gitu kan, dengan enak, terus nggak kebut-kebutan dan segala macamnya. Kemudian untuk kebersihan bus itu sudah sangat baik karena sudah disediakan yang namanya tempat sampah. Ketepatan waktu ini kembali lagi kepada kebutuhan dasar kita. Jadi dengan adanya Mitra Darat itu sebenarnya kita bisa mengukur ketepatan waktunya. Terus kalau masalah keterlambatan itu juga dipengaruhi oleh faktor lalu lintas. Kemudian untuk bus ramah disabilitas dan ibu hamil itu memang sudah lintasnya. Disabilitas di sini kalau kita misalnya lihat, kalau misalnya ada pengguna kursi roda, bagaimana kalau misalnya pengguna kursi roda itu bisa naik ke bus itu sendiri kalau nggak ada tata untuk bisa naik ke atasnya. Dan itu diperkuat dengan pertanyaan kami kepada helper. Jadi pada saat wawancara juga kami sempat menanyakan kepada helpernya, itu sejauh ini disabilitas apa sih yang biasanya sering menggunakan? Biasanya mas, untuk disabilitas yang menggunakan itu yang pakai tongkat, untuk yang biasanya orang buta ataupun yang sepuh. Tapi untuk kursi roda itu sendiri masih belum ada, itu berdasarkan pengalaman dari helper itu sendiri. Seperti itu. Jadi seharusnya dengan halte yang bisa dimodifikasi untuk ramah disabilitas itu juga supaya bisa membantu disabilitas itu bisa naik ke bus gitu loh. Nggak usah harus repot-repot. Mungkin ada beberapa kali ada yang mungkin bantu ngangkat atau sebagainya macam, tapi kan itu tidak efektif. Seperti itu. Untuk dari segi keamanan sendiri, kami mengutip dari Detik News, di mana di sini sudah dilengkapi 12 CCTV, 9 di dalam dan 3 di luar. Selama perjalanan itu, di perjalanan itu, Lutfia dan juga Bu Febriana juga merasa aman karena di sini ia tidak pernah melihat hal-hal apapun yang mencekam ataupun yang membuat mereka merasa tidak nyaman dalam menggunakan transportasi ini. Henry menyebutkan bahwa nggak ada aksi dari PDI lah yang apalagi pemerintah dalam merespon banjir itu rilis. Tapi aku sempat baca artikel tadi, ada sedikit aksi sih sebenarnya, kayak mereka bikin papinisasi di beberapa kampung itu rilis. Dan itu usaha dari PDI gitu, dan juga ada wakil ketua komisi BDPRD yang mencetuskan solusi tersebut. Mungkin pertanyaan aku dan teman-teman kelompok 5 itu karena udah aku menemukan data baru ya bahwa ada pakai lain atau kebijakan sementara yang dicetuskan oleh pemerintah atau bahkan dari PDI-nya untuk merespon kasus banjir terjadi. Terima kasih. Menambahkan, jadi ini sekitar info menarik ya. Jadi di Sejauh itu banjirnya unik. Jadi ketika daerah, jadi misalkan daerah lain sudah banjir, kita sudah banjir di Simo sana sudah banjir. Terkait di mana menguak realita sosial di balik Islam area di Kampung Tupak Magersari, Kelurahan Jembaran. Adapun dari teman-teman yang sudah berjuang untuk mewujudkan suatu perwujudan yang diwakili teman-teman juga itu mengatakan ya kita ini sebagai warga ini yang dari sini harus mempertahankan beberapa etika budaya dan juga apa yang sudah kita lakukan beberapa tahun. Bahkan itu menjadi proyek dari warga sekitar yang dimana nanti terkait relokasi dari tempat tersebut itu sangat tidak mau dari warga sekitar tersebut. Nah, awal tahun 2000-an itu mengatakan bahwa pasar tersebut menjadi pusat ekonomi yang sangat signifikan dikarenakan dekat dengan salah satu pasar terbesar juga yaitu pasar Polri, yang dimana notabene dari masyarakat tersebut itu merupakan pedagang.
pedagang, pengepul, terus juga banyak sekali yang berjualan di pinggir rel tersebut. Jadi yang setelah saya katakan tadi terkait teori dari mesin pertumbuhan, yaitu memanfaatkan suatu bisnis tertentu untuk menggait beberapa warga-warga sekitar yang ada di daerah tersebut tidak berani untuk meninggalkan daerah Magersari tersebut supaya mendapatkan konektivitas dari itu pakai ground diskusi keluarga berencana ya. Melelahkan, Anda cuma berapa hari ya ini lalu pakai ground ini nanti ini kata-kata ini dibuang ya, grounded buang, termasuk tadi kelompok disword buang groundednya. Terus permasalahannya permasalahan yang observasi ini sejarah, Anda lihat dari sejarahnya seperti ini, kondisi demografis seperti ini. Ya, pemukiman apa? Anda harus buat definisi yang relevan dengan hasil data Anda. Selam itu apa? Pemukiman liar dengan pemukiman kumuh itu bertumpuk. Ya. Selam itu apa? Selam. Ini udah bagus banget penjelasannya. Cuma tadi kan ada disebutin mengenai perusahaan gitu ya. Pertanyaanku tuh sejauh mana subsidi atau program dari pemerintah dirasain sama masyarakat setempat? Terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara kami kemarin, kami menemukan bahwasanya beberapa kali Pak Eri itu seringkali memberikan bantuan berupa pemberdayaan untuk masyarakat sekitar seperti posga, itu seperti posyandu keluarga, jadi kayak puskesmas keliling gitu untuk masyarakat sekitar, jadi menyediakan pelayanan kesehatan gratis. Kemudian juga ada kader Surabaya Hebat. Nah itu biasanya ibu-ibu di atau teori pertumbuhan yang relevan untuk menjelaskan fenomena selama era di daerah kamu, Pak. Di fokus teori ini kan mengarah pada aliansi antar aktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis tanah untuk kepentingan pemilik tanah gitu. Sehingga menurut saya pembentukan sulm area ini lebih berkaitan dengan faktor sosial, kultural atau historis daripada dinamika pertumbuhan ekonomi yang diutamakan oleh teori. Soalnya teori ini menimbulkan sulm area karena membuat pertimbangan yang signifikan di daerah kota. Anda baca apa? Itu sebenarnya asumsinya mirip. Jadi kalau ada suatu perkembangan ekonomi nanti diasumsikan ada trickle itu menetes gitu ya. Jadi kalau lihat gambarnya itu kayak ada gelas koktail itu disusun-susun seperti piramida, netes ke bawah akan dapat banyak. Nah pada kenyataannya tidak seperti itu karena ternyata segmented aliran dana, distribusi sumber daya dan sebagainya itu seperti kata. Jadi kami dari kelompok 8 John Logan akan membawakan sebuah hasil dari PKL kami dengan judul Ketidakmerataan Pembangunan Fasilitas Pedestrian Surabaya dengan pendekatan Spatial Justice studi kasus wilayah Surabaya Barat dan wilayah Surabaya sekitar. Next. Dan ini anggota kami, saya Andre, Alia, Rebecca, Vira, dan juga Mila Ayu. Nah, latar belakang Surabaya ini dibangun dengan perencanaan trotoar yang lebar, aman untuk mendukung mobilitas masyarakatnya. Akan tetapi di satu sisi banyak sekali pedestrian-pedestrian yang nyatanya dibangun itu dengan sempit, rusak, bahkan pedestrian itu sampai harus bisa membahayakan bagi masyarakat. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ketidakmerataan itu atau kesenjangan itu benar adanya. Nah, dengan pendekatan spatial justice ini kita akan menyoroti bagaimana pentingnya pemerataan infrastruktur untuk mobilitas yang inklusif, dan kita juga bekerja sama dengan KOPK atau Koalisi Pejalan Kaki Surabaya untuk membahas seperti hal ini. Boleh bahasanya. Jadi trotoar di Surabaya Barat ini lebih lebar, terawat dibanding dengan fasilitas lengkap serta pendukung mobilitas untuk masyarakatnya. Jika dibandingkan dengan daerah-daerah wilayah lainnya di Surabaya, itu sangat terjadi ketimpangan. Nah, di sini ini mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kekuasaan. Kondisi ini juga menggambarkan lemahnya partisipasi masyarakat, terutama di luar wilayah Surabaya yang tidak tersorot oleh pihak pemerintah
untuk terkait perencanaan pembangunan. Boleh next. Nah ini hasil dokumentasi kita waktu turun ke lapangan, bisa dilihat. Jadi trotoarnya ketika memadai tapi digunakan pasang baliho, sekalipun trotoarnya lengkap, jalannya hancur segala macam, itu membahayakan untuk teman-teman kita penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Boleh next. Nah ini untuk di Surabaya Barat bisa dilihat sangat rapi. Ini yang satu sebelah ini di Uner Kampus C dekat samping berhala. Trotoarnya itu dipakai pemasangan baliho. Oke, boleh next. Nah, ini infrastruktur di Surabaya Barat dengan perbandingan infrastruktur di Surabaya wilayah lainnya, di mana trotoar Surabaya Barat ini tingginya, lebarnya itu sekitar 2,5 sampai 3 meter, fasilitasnya lengkap, terus kemudian pengawasannya ketat terhadap parkir liar dan segala macamnya, serta peningkatan mobilitasnya untuk masyarakat Surabaya Barat itu lebih tinggi. Sedangkan infrastruktur di wilayah Surabaya lainnya ini sangat berbanding terbalik. Kita bisa lihat bahwa dengan ukuran kurang dari 2 meter, resiko keselamatannya rendah, ketidakhadiran fasilitas seperti lampu jalan dan goodie box segala macam, terus kemudian penggunaan ilegal trotoar, parkir liar dan sebagainya macamnya. Nah, ini hasil teman kita bersama teman-teman dari KOPK. KOPK sendiri itu adalah koalisi pejalan kaki, jadi KOPK Surabaya. Fun fact-nya, kemarin KOPK ini bekerja sama ikut dalam BEM-nya FEB, yaitu Kawal APBD. Yang dimana di situ KOPK ini menyuarakan menjadi salah satu pendiri juga dari KOPK. Nah, fun fact-nya, pemerintah ini dari sekian triliun anggaran dari Pemkot Surabaya, ternyata Pemkot Surabaya itu tidak menyisihkan anggarannya untuk fokus pada pedestrian, tetapi mereka hanya fokus kepada gorong-gorong atau ya gorong-gorongnya. Jadi tidak ada anggaran untuk pedestriannya seperti itu. Nah, kemudian ketika pedestriannya itu jelek, nah masyarakat ini jadi kurang tertarik pada mobilitas pejalan kaki karena masalah transportasi juga, terus kemudian dan stigma sosial. Alhasil ketika masyarakat merasa pedestriannya jelek, transportasinya masih jelek juga, ya udahlah lebih baik kita menggunakan kendaraan pribadi. Itu yang mengakibatkan kemacetan di Surabaya meningkat. Jadi memang fasilitas umumnya kurang memadai. Bisa di next. Nah, ini keselamatan pejalan kaki, yaitu 70% kecelakaan itu dialami oleh pejalan kaki. Kami meriset dari bulan Januari sampai bulan Mei, ada waktu itu tercatat kurang lebih 500 lebih kasus kecelakaan itu terjadi pada pejalan kaki. Ini adalah latar belakang kenapa sebenarnya ada permasalahan di Sukomanunggal. Mungkin teman-teman di sini yang udah pernah ke daerah Sukomanunggal itu melihat bahwa orang-orang yang tinggal di sana itu jaraknya dekat sekali dengan kereta api dan juga minim sekali fasilitas publiknya. Jadi kalau misalnya teman-teman di Surabaya Barat, di sini ada yang pernah melihat taman kota gitu nggak, atau lapangan yang terbuka? Mungkin boleh angkat tangannya. Nggak ada. Iya, itu benar. Karena ruang publik di sana itu sangat terbatas sekali. Bahkan datanya itu masyarakat urban pada hak akses tanah. Ada satu permasalahan unik. Kenapa pada akhirnya pemerintah itu jarang sekali menyoroti daerah ini? Jadi kalau berdasarkan sejarahnya, daerah ini adalah daerah irigasi dan daerah PJKK. Tanah ini bukanlah tanah milik mereka yang dibeli, tapi tanah milik pemerintah. Namun digunakan untuk beberapa aktivitas bisnis, di mana ada beberapa penangkaran, namanya penangkaran hewan atau kayak tambak-tambak kecil yang digunakan oleh beberapa orang pertanian. Nah, ketika mereka datang ke sana, orang-orang ini membeli tanahnya bukan mendapatkan hak akses tanah, tapi mereka cuma memiliki nota pembelian tanah tanpa sertifikat. Jadi mereka juga tidak memiliki akses atas tanah tersebut. Akhirnya tanah tersebut meskipun ditempati, mereka tidak memiliki sertifikat itu sendiri. Nah, permasalahan ini semakin lama semakin bertambah karena banyak sekali orang-orang yang bermigrasi ke daerah tersebut. Jadi prinsip seperti keadilan, kepastian, keterbukaan, dan manfaat masyarakat dalam UPA nomor 5 tahun 1960 itu belum diterapkan secara maksimal. Karena ya permasalahannya lagi ketika ini bertabrakan dengan pemerintah menyampaikan bahwa ini adalah tanah milik mereka, yang mana masyarakat ini masih bebal untuk pindah, masih bebal untuk membeli tanah ini secara
formatif. Nah, ketimpangan ini akhirnya berdampak pada stigmatisasi sosial yang terjadi di masyarakat, di mana pembatasan hak mereka untuk hidup di sana itu tidak hanya pembatasan pada hak-hak atas publik juga ternyata, tapi sosialnya juga, bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan RW lain, RT lain, karena ada stigmatisasi. Semakin banyak orang yang di sana itu semakin banyak orang Madura ternyata. Jadi ketika penanganan permasalahan ini ke Pak Lurah sendiri mengatakan bahwa udah terlalu banyak orang Madura, orang yang berubah, pada akhirnya mereka nggak mau pindah dan ini akan menjadi sulit. Sebenarnya adalah stigmatisasi yang sangat menjadi permasalahan pada kasus ini juga. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, untuk judul analisis kita ini adalah analisis trend of proyek pembangunan Bangkok Surabaya Barat. Dengan dasar pembimbing Bu Amina dan juga Mas Ari. Mungkin bisa di next. Oke, ada video teman-teman. Mungkin bisa lihat nih untuk ada video singkatnya ya. Ini adalah Surabaya ini kan menjadi ibu kota di Bangkok. Dalam pembangunan Bangkok Kalbut ini adakah sinkronisasi antara provinsi? Terima kasih. Kalian mau ada jargon politik kota gitu ta?